Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wasana Wanita Praja Zakirah Jasmi, NPP 290019, kelas D5, akan mempresentasikan tentang otonomi daerah dan tujuan serta peluang dan tantangannya. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan suatu konsep pemerintahan di mana pemerintah pusat menyerah tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurusi ekonomi rumah tangganya sendiri. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan kewenangan yang diterima pemerintah daerah yaitu terutama dalam mengelola setiap potensi daerah yang dimiliki, guna membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah telah memasuki tahap selanjutnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut kemudian menjadikan penerapan pemerintahan di daerah menjadi lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan adanya perimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadikan masing-masing daerah memiliki penghasilan yang cukup, sehingga pemerintah daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai guna menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah diharapkan dapat menjadi lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Siti Zuhro pernah mengungkapkan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan otonomi daerah setelah 20 tahun diterapkan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara undang-undang pemerintah daerah dengan undang-undang terkait. Persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang acap lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Yang kedua adalah kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah, adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Peluang otonomi daerah yang pertama adalah meningkatkan penghasilan daerah, yang kedua melestarikan budaya setempat, dan yang ketiga pengembangan daerah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.